Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11 program studi IPS. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai revolusi Perancis. Jadi mulai dari latar belakang sampai dengan jalannya pemberontakan. Maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu keadaan Perancis pasca revolusi. Nah, revolusi Perancis yang berlangsung selama 1 hari ini ternyata tidak mampu meruntuhkan sepenuhnya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena pada majelis itu terdapat banyak fraksi, yang diantara fraksi tersebut ada yang menolak secara terang-terangan hasil dari revolusi. Nah, ada juga yang menolak bahwa monarki itu tidak perlu dihapus, melainkan diganti dengan sistem pemerintah monarki konstitusional, di mana raja ini hanya sebagai simbol negara dan mengusulkan perang dengan negara lain, sedangkan kewenangannya itu dicabut. Nah, pada akhirnya bentuk sistem monarki konstitusional ini yang diambil oleh Dewan Majelis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana respon dari Raja Louis ke-16 menanggapi bahwa pemerintahan monarki ini diganti dengan sistem monarki konstitusional. Nah, pada waktu itu Raja Louis ke-16 ini merasa dirinya tidak tenang. Jadi dia ini sangat khawatir dengan keselamatan dirinya beserta keluarganya. Sehingga apa? Raja Louis ke-16 berencana untuk melarikan diri dari istana Tuileries. Akan tetapi dalam pelariannya tersebut Raja Louis ke-16 ini berhasil dihadang atau dicegat oleh tentara kerajaan ketika baru sampai di kota Varennes. Nah, akhirnya setelah penangkapannya tersebut, Raja Louis ke-16 ini dikembalikan lagi di kota Paris atau tempat kediamannya. Nah, sesampainya di Paris, maka Raja Louis XVI ini harus menyepakati perjanjian dengan majelis, di mana ada 2 poin dalam perjanjian tersebut. Nah, yang pertama, bahwasanya Raja Louis ke-16 ini tetap menjadi Raja Perancis dengan mengucap sumpah setia terhadap kerajaan. Yang kedua adalah jika Raja Louis ke-16 ini mengkhianati sumpahnya tersebut, maka harus bersiap untuk turun tahta. Menanggapi sebuah kesepakatan tersebut, maka Raja Louis merasa tidak puas ya dengan hasil majelis. Artinya apa? Ketika kewenangan Raja Louis ini dicabut, maka dia tidak sepenuhnya menguasai negara Perancis. Akhirnya dengan didukung oleh keluarga Raja Louis, yaitu Leopold II, terus ada lagi Friedrich Wilhelm II dan Charles Philip, ini melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang dinamakan Perjanjian Pillnitz. Nah, dalam Perjanjian Pillnitz ini intinya adalah bahwasanya Austria dan Prusia ini siap menyerang Prancis jika usulan mengenai kewenangan Raja Louis yang dicabut ini dihapus dari majelis. Nah, bagaimana jika tidak dihapus? Maka Austria dan Prusia ini siap menyerang negara Perancis. Nah, menanggapi hal tersebut, maka majelis tidak menghiraukan. Nah, majelis ini bahkan justru membuat sebuah kebijakan baru, di mana Perancis ini memasuki era pemerintahan monarki konstitusional. Nah, hal ini dibuktikan yaitu ketika pada bulan September tahun 1791 Majelis Konstitusional ini membubarkan diri dan mengganti namanya dengan Majelis Legislatif. Nah, Majelis Legislatif ini menggelar sidang pertama yaitu pada bulan Oktober pada tahun 1791. Akan tetapi dalam sidang tersebut banyak sekali hambatan, terutama dari fraksi yang tidak menyetujui bentuk pemerintahan monarki konstitusional, yaitu dari fraksi Jacobin.
Apa itu fraksi Jacobin? Nah, perlu diketahui bahwa dalam majelis tadi itu ada 725 anggota dengan dua fraksi inti, yaitu fraksi sayap kanan dan fraksi sayap kiri. Nah, fraksi sayap kiri itu adalah dari fraksi Jacobin dan Girondin. Nah, fraksi Jacobin ini adalah kaum Republikan garis keras, sementara dari fraksi Girondin ini adalah kaum dari Republikan liberal. Sementara dari fraksi sayap kanan itu ada kaum Feulian, di mana fraksi kaum Feulian ini adalah fraksi yang mendukung bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Nah, pada akhirnya apa? Kaum dari Jacobin, yaitu kaum dari Republik garis keras ini, menentang sikap dari majelis legislatif yang menyatakan bahwa majelis legislatif ini telah mengkhianati hasil revolusi, di mana pada hasil revolusi ini menginginkan bentuk pemerintahan republik, bukan bentuk pemerintahan konstitusional. Nah, tokoh terkenal dari kaum Jacobin atau kaum Republik garis keras ini adalah Robespierre. Nah, atas perintah dari Robespierre ini, kaum Jacobin terang-terangan menolak dan bergabung dengan majelis legislatif. Nah, akhirnya dalam majelis tersebut itu terjadi perpecahan internal, sehingga majelis legislatif ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, di tengah situasi politik dalam negeri yang tidak menentu ini, maka koalisi dari Austria Prusia ini menyerang negara Prancis pada bulan April tahun 1792. Ingat bahwa koalisi dari Austria Prusia ini merupakan koalisi yang mendukung Raja Louis ke-16. Selanjutnya adalah bagaimana dampak dari penyerangan negara Prancis dari koalisi Austria Prusia ini. Nah, dampaknya adalah langsung kepada Raja Louis ke-16 itu sendiri. Artinya apa? Raja Louis ke-16 ini dituduh sebagai pengkhianat negara karena telah mendalangi penyerangan negara Perancis. Nah, atas tuduhan pengkhianatan negara, maka pada tanggal 10 Agustus tahun 1792, kelompok milisi yang dimotori oleh kaum Jacobin ini menyerang istana Tuerilles. Jadi pengawal raja semuanya dibunuh dan keluarga raja itu sementara ditahan. Nah, dalam hal tersebut maka majelis legislatif ini menjadi tidak berdaya ketika melihat situasi yang kian memburuk. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut yang dinyatakan bahwa majelis legislatif sudah tidak berdaya dan sebagainya, maka tepat pada tanggal 21 Januari tahun 1792, konvensi secara resmi menghapus sistem pemerintahan monarki konstitusional dan mendeklarasikan pemerintahan dengan bentuk yaitu republik. Nah, kelak pemerintahan berbentuk republik ini dinamakan dengan Republik Perancis Pertama. Sementara itu Raja Louis ke-16 ini dijatuhi hukuman mati oleh konvensi terkait dakwaan yaitu berkonspirasi melawan kebebasan publik dan keamanan umum. Nah, Raja Louis ke-16 ini dieksekusi mati dengan menggunakan pisau guillotine. Nah, tanggal eksekusi mati dari Raja Louis ke-16 ini yaitu pada tanggal 17 Januari tahun 1793, dan permaisurinya yaitu Marie Antoinette ini dieksekusi pada bulan Oktober 1793 bertempat di Place de la Révolution atau Plaza Revolusi. Nah, kelak Plaza Revolusi ini berganti nama dengan Plaza de la Concorde untuk mengenang Raja Louis ke-16 beserta keluarganya dan pengikut-pengikut monarki. Nah, untuk mengisi kekosongan pasca eksekusi mati Raja Louis ke-16 sampai nanti terpilihnya pemimpin baru, maka untuk sementara pemerintahan Perancis ini dipegang oleh Dewan Komune atau Dewan Revolusi dan memilih Jenderal Lafayette ini sebagai pemimpin pemerintahan.
Nah, dalam masa pemerintahan dari Jenderal Lafayette ini berhasil membentuk yaitu pasukan revolusi, terus Dewan Legislatif, dan menetapkan bendera dari Perancis yang berwarna merah, putih, dan biru yang bermakna yaitu Liberté, Égalité, Fraternité. Dan selain itu, pada pemerintahan tersebut juga menetapkan lagu kebangsaan yaitu La Marseillaise, mencabut kewenangan dari bangsawan dan kaum klerus. Nah, meski demikian kondisi Perancis pasca pengangkatan Jenderal Lafayette dan dieksekusinya Raja Louis ke-16 ini tidak kian membaik. Justru terdapat berbagai masalah ekonomi, yaitu misalkan adalah gagal panen di kalangan petani dan munculnya banyak pengangguran di negara Perancis. Nah, dalam situasi tersebut, kaum Jacobin ini menuduh kaum Girondin sebagai biang keladi atas krisis tersebut. Nah, partai dari kaum Girondin ini dituduh menghambat berbagai bentuk usulan untuk menyelamatkan negara Perancis. Nah, atas tuduhan tersebut, maka kaum Jacobin ini menyerang kaum Girondin, dan tokoh di balik penyerangan tersebut adalah Robespierre dari kaum Jacobin. Nah, di kemudian hari, Robespierre ini didaulat sebagai pemimpin negara Perancis, dan Robespierre ini memimpin negara Perancis dengan tangan besi. Artinya siapa saja yang tidak setuju dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, maka akan langsung dieksekusi dengan pisau guillotine. Dan pada waktu itu sekitar 400.000 orang itu sudah dieksekusi oleh Robespierre karena tuduhan tidak sepakat dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Robespierre. Dalam situasi tersebut tentunya tidak ada yang merasa aman ya dengan keadaan. Artinya apa? Sewaktu-waktu mereka ini bisa ditangkap dan dihukum mati atas dakwaan yang serupa. Nah, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dari kondisi yang kian memburuk itu adalah melakukan serangan secara preventif. Nah, serangan tersebut dipelopori oleh kaum Girondin, dan pada akhirnya yaitu tahun 1794 Konvensi Nasional ini memutuskan bahwa Robespierre ini dihukum mati dengan cara yang sama, yaitu dengan cara dieksekusi menggunakan pisau guillotine. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kondisi negara Perancis atau nasib dari negara Perancis pasca eksekusi Robespierre ini. Nah, kurang lebih dapat digambarkan dalam uraian materi berikut ini. Nah, tewasnya Robespierre yang dieksekusi menggunakan pisau guillotine ini membawa peluang besar bagi kaum Girondin untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Jacobin. Pembalasan dari kaum Girondin ini dikenal dengan nama teror putih atau white terror. Akan tetapi meskipun Robespierre ini sudah tewas, pemerintah itu masih diganggu dengan sisa-sisa anggota dari kelompok kaum Jacobin dan para pendukung monarki. Jadi sisa-sisa dari kaum Jacobin dan pendukung monarki ini sering membuat kerusuhan dan bentrokan di negara Perancis. Akan tetapi di tengah situasi yang kian memburuk tersebut, muncullah tokoh yang sangat revolusioner. Nah, tokoh ini sangat menginspirasi bagi negara-negara di luar Perancis dengan semangat semboyannya yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Nah, siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut bernama yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte ini berhasil menumpas gerakan-gerakan seperti kaum Jacobin dan pendukung monarki. Nah, Napoleon Bonaparte ini berhasil menumpas gerakan-gerakan seperti gerakan dari kaum Jacobin dan gerakan dari para pendukung monarki. Nah, dengan keberhasilannya menumpas gerakan tersebut, akhirnya Napoleon Bonaparte ini namanya cepat terkenal di seluruh negara Perancis. Nah, akhirnya pada tanggal 9 November tahun 1799, Napoleon Bonaparte ini juga berhasil melakukan kudeta. Napoleon Bonaparte ini berhasil menggulingkan Direktoire dan membentuk sebuah konsulat baru. Nah, sejak saat itu, bentuk pemerintahan di negara Perancis menjadi pemerintahan konsulat. Nah, hal tersebut menandai awal kediktatoran dari Napoleon Bonaparte. Selanjutnya yaitu pada tahun 1806
Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte ini memproklamasikan dirinya sebagai kaisar, sekaligus mengakhiri bentuk pemerintahan republik di wilayah negara Perancis. Nah, pada tahun itu juga Napoleon Bonaparte ini memberlakukan sebuah undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Napoleon. Sebelumnya negara Perancis ini tidak mempunyai undang-undang sipil seperti yang telah diberlakukan oleh Napoleon Bonaparte. Undang-undang Napoleon ini disusun oleh 4 ahli hukum terkemuka. Nah, dalam undang-undang ini menegaskan mengenai poin penting atau cita-cita dari revolusi Perancis. Nah, diantaranya adalah hak istimewa itu tidak diberikan sejak lahir. Yang kedua, bahwasanya masyarakat Perancis ini bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga, bahwasanya jabatan di pemerintahan itu hanya dapat diperoleh dari orang-orang yang bermutu. Nah, itulah salah diantara isi dari Undang-Undang Napoleon. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Napoleon ini, maka secara de jure atau secara hukum, feodalisme di Perancis ini dinyatakan berakhir. Pada masa kekuasaan dari Napoleon Bonaparte ini, Napoleon Bonaparte ini digambarkan sebagai tokoh yang tidak terkalahkan. Jadi ketiga musuh utama dari Perancis, yaitu ada Austria, terus Prusia dan Rusia, ditambah lagi satu yaitu ada Italia, ini berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Sehingga pada waktu itu wilayah Perancis ini sangat luas sekali di daratan Eropa. Nah, akan tetapi pada waktu itu satu negara yang tidak bisa ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte yaitu adalah Inggris, karena Inggris ini memang sangat kuat dan sangat mendominasi di wilayah Eropa. Nah, di bawah Napoleon Bonaparte, semangat nasionalisme rakyat Perancis ini semakin berkembang. Jadi ia menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsanya kepada seluruh rakyat Perancis, terutama itu kepada angkatan bersenjata atau tentara Perancis. Jadi ia menanamkan semangat kebangsaan sesuai dengan hasil revolusi Perancis. Nah, semangat tersebut diantaranya adalah yang terkenal yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Nah, seraya mengatakan bahwa semangat tersebut dan revolusi tersebut itu harus menyebar sampai ke seluruh dunia. Nah, semangat dari semboyan revolusi Perancis ini menjadi faktor kesuksesan dalam penaklukan wilayah-wilayah di daratan Eropa. Maka tidak heran pada waktu pemerintahan Napoleon Bonaparte ini berkuasa, Perancis itu memiliki daerah taklukan yang sangat luas di daerah Eropa berkat adanya semangat liberté, égalité, dan fraternité. Nah, hingga pada akhirnya semangat tersebut menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Asia dan Afrika, untuk dapat melepaskan diri dari bangsa-bangsa penjajah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pengaruh dari revolusi Perancis ini bagi kehidupan masa kini. Nah, ada tiga poin penting ya dari pengaruh revolusi Perancis ini. Yang pertama adalah lahirnya republikanisme. Nah, yang kedua itu adalah anti-feodalisme dan hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah semangat nasionalisme. Nah, seperti apa penjelasannya? Marilah kita simak bersama. Nah, yang pertama adalah lahirnya paham republikanisme. Revolusi Perancis ini turut serta dalam menyebarkan paham republikanisme. Penghapusan monarki di negara Perancis ini menunjukkan secara jelas bahwa negara itu ada karena rakyat. Nah, artinya apa? Rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Jadi rakyat ini berhak untuk mengontrol jalannya pemerintahan, serta rakyat juga berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Nah, revolusi Perancis ini juga menginspirasi bagi pendiri bangsa Indonesia ini untuk menerapkan seperti yang telah diterapkan di negara Perancis ya. Revolusi Perancis ini juga menginspirasi bagi para pendiri bangsa Indonesia ini untuk menerapkan bentuk pemerintahan republik sebagai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang pengaruh kedua yaitu adalah anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Nah, sumbangan terbesar dari revolusi Perancis khususnya bagi
organisasi pergerakan di Indonesia sebelum Indonesia ini merdeka ya, itu adalah anti feodalisme. Nah, semangat anti feodalisme ini menegaskan bahwa rakyat biasa itu dapat menikmati bebas pungutan pajak serta aturan yang menyengsarakan rakyat. Nah, hal itu diperjelas dalam sebuah kutipan Undang-Undang Napoleon Bonaparte yang menegaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berkualitas yang dapat menduduki jabatan publik. Nah, melihat dari hal tersebut, maka revolusi Prancis ini mengutamakan yaitu kesetaraan, terus ada lagi kebebasan serta keadilan. Nah, dari hal tersebutlah nanti yang akan menginspirasi berbagai macam pergerakan nasional di wilayah Indonesia untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Nah, contohnya adalah dari tokoh Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro ini menerapkan bahwa pendidikan itu harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Bukan hanya rakyat tertentu saja yang dapat menikmati pendidikan, tetapi rakyat pribumi itu juga mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati hasil pendidikan. Yang kedua contohnya adalah dari R.A. Kartini. Jadi semangat Raden Ajeng Kartini ini untuk mengangkat derajat perempuan itu sangat besar sekali. Jadi perempuan itu juga memiliki hak yang sama, yang setara dengan kaum laki-laki. Yang ketiga adalah semangat nasionalisme. Revolusi Perancis ini membuat seluruh rakyat Perancis ini semakin bersatu di bawah suatu bangsa yang utuh. Apalagi di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte ini, semangat nasionalisme itu semakin berkembang. Mereka ini sangat bangga sekali dengan bangsanya sendiri, di bawah atau dipayungi sebagai nilai-nilai dari kesetaraan, yaitu ada liberté, égalité, dan fraternité. Nah, itulah pengaruh dari revolusi Perancis bagi dunia atau khususnya yaitu bagi negara Indonesia. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Untuk tugasnya silahkan dilihat pada Google Classroom. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.